Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa limaqasidina wa lihadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim, para kiai, para asatidz, para sesepuh bin sepuh rahimakumullah, hafizakumullah, hajarakumullah, ingkang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang baik ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Diterangkan dalam hadis bahwa barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia seolah-olah sholat separuh malam. Dan barang siapa yang setelah itu sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat sepenuh malam itu. Ini pahala yang disebutkan oleh yang mulia baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa meneruskan dengan taklim pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah direncanakan atau yang sudah dijadwalkan. Dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah, yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada orang Islam yang berkumpul dengan orang Islam yang lain, kecuali perkumpulan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia nanti di akhirat. Rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Laki-laki atau orang yang berkumpul karena Allah, pertemuan itu adalah pertemuan karena Allah, berpisah pun karena Allah,
maka pertemuannya ini akan menjadi sebab dia mendapatkan perlindungan nanti di akhirat, ketika pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pagi yang baik ini sedikit kita membahas mengenai zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal suci. Wa tajibu lan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah, bisalah sati asya'a, sebab 3 perkara. Bisalah sati asya'a, sebab telu pira-pira suci-wiji. Al-islami ya suci ku Islam, wa bi ghurubi syamsi lan kelawan sebab surupe srengenge, min akhir yaumin saking akhir dino, min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan, wa wujudil fadli lan onone turahan an putihi saking makanan pokok iman, wa puti iyalihi lan makanan pokok keluarga iman, fi zalikal yaumi ing dalam mengkono-mengkonone dino riyo. Wa yuzakka lan den zakat, wa yuzakki lan ngetokake zakat sapa siman an nafsihi saking awak dhewe neman, wa amman lan saking wong talzamuhu kang wajib ing man apa nafaqatuhu nafaqahe man minal muslimina saking pira-pira wong Islam, so'an ing sakso min kuti baladihi saking makanan pokok negeri neman, wa qadru utawi ukurane zakat iku khamsatu artalin 5 pira-pira liter, wa sulusun dan 1/3 bil iraqi kelawan takarane wong Irak. Zakat fitrah, zakat fitrah ini diwajibkan dengan sebab 3 perkara. Dia itu Islam, kemudian mendapati akhir atau tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan, kemudian yang ketiga mampu melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Dikatakan mampu ketika dia memiliki kelebihan untuk makan dia dan makannya keluarganya yang wajib dinafkahinya pada hari raya Idul Fitri, itu pada hari itu. Ini zakat fitrah, dan baginda Nabi telah mewajibkan, sehingga zakat fitrah ini menjadi wajib berdasarkan dalil-dalil dalam agama, ijma'nya para ulama, dan sepakatnya umat Islam mengenai kewajibannya zakat fitrah. Di dalam riwayat disebutkan bahwa beliau yang mulia baginda Nabi mewajibkan zakat fitrah ini kepada semua orang Islam, laki atau perempuan, anak-anak ataupun dewasa, untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci atau pembersih untuk orang yang berpuasa, minal lagwi warrafas, dari kesia-siaan ataupun dari perkara-perkara kotor yang merusak puasanya. Mungkin ketika puasa ada perkataan kotor, atau mungkin ada perkara yang tidak baik, kemudian dilakukan waktu puasa itu,
untuk membersihkan dia itu baginda Nabi beliau menyebutkan dengan berzakat fitrah. Kemudian waktu umatan lil fuqara wal masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga zakat fitrah ini hukumnya wajib sebagai penyempurna bagi orang yang berpuasa, sehingga dia bisa mendapatkan pahala sepenuhnya dari puasa yang dia kerjakan, dan juga sebagai membantu atau memberikan bantuan dengan berzakat itu kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada fuqara dan masakin. Jadi zakat ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau memandang zakat ini dengan dua tujuan. Pertama, zakat itu pembersih. Kemudian yang kedua, zakat itu adalah i'anah atau membantu kepada orang lain. Maka zakat itu, zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok yang dimakan. Karena makanan pokok itulah yang menyebabkan, yang membuat badan kita ini bertahan seperti ini atau menjadi besar, sehat, sebab makanan pokok itu. Sehingga beliau mengharuskan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Nah, kalau umpamanya diganti dengan uang, bagaimana? Apa tidak boleh? Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, beliau tidak membolehkan, harus dengan makanan pokok itu. Tetapi mazhab-mazhab yang lain ataupun pendapat-pendapat para ulama yang lain ada yang membolehkan. Mungkin nanti panitia mungkin mencari jalan tengahnya atau jalan keluarnya supaya zakatnya ini benar-benar bisa menyebabkan yang berzakat itu merasa tenang. Umpamanya disediakan beras, nanti kalau dia dengan uang itu, ini di berasnya ini maksudnya yang zakatnya tersebut. Nah, nanti uangnya ya diterima aja, cuma nanti dihilah begitu atau dibuat bahwa zakatnya itu dengan beras itu, disediakan beras, nanti bisa beli beras di panitia sehingga dia tidak perlu mencari beras ke tempat yang lain atau tidak usah kesusahan untuk membeli beras. Kalau di tempat kita ini dengan beras, padahal beras itu sendiri di zaman baginda Nabi itu ya orang berzakat bukan dengan beras, tapi dengan gandum. Karena orang dulu atau orang Arab pada zaman itu makannya itu dengan roti, dan itu terbuat dari gandum. Di negeri kita orang makannya dengan nasi, sehingga zakatnya itu dengan beras, bukan dengan gabah. Gabah ini belum bisa dimakan. Umpamanya dengan gabah bagaimana? Ya nggak boleh. Harus dengan beras itu, diolah dulu supaya bisa dimakan. Jadi tidak, yang diberi itu tidak perlu lagi untuk, kalau mau dimakan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dengan beras itu. Kemudian mendapati akhir dari bulan Ramadan atau malam hari raya,
Ini menjadi patokan wajib tidaknya orang mengeluarkan zakat. Umpamanya dia ini dalam keadaan sehat selama bulan Ramadan, tapi akhir Ramadan sebelum entah siangnya entah sorenya beliaunya ini meninggal dunia umpamanya, maka tidak wajib zakat, tidak wajib zakat fitrah karena tidak mendapati malam hari raya. Begitu pula orang yang lahir, anak yang lahir pada malam hari raya, walaupun dia ini tidak mendapati bulan Ramadan, tetapi malamnya dia lahir mendapati malamnya hari raya, maka bapaknya ini wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya karena dia sudah kewajiban untuk dizakati. Beda kalau tidak mendapati malamnya hari raya, lahirnya umpamanya setelah subuh seperti sekarang ini. Setelah subuh hari raya itu pas waktu orang takbiran, maka tidak wajib dizakati. Seandainya tak zakati aja, ya tidak apa-apa, walaupun sebenarnya dia tidak wajib. Karena yang dihitung itu adalah malamnya hari raya, ini yang menjadi kepatokannya. Jadi kalau orang ini walaupun dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapati malam hari raya, tidak wajib zakat. Begitu pula kalau orang ini dia tidak mendapati bulan Ramadannya tapi dia lahir pada malamnya hari raya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lah yang mengeluarkan itu adalah orang yang menanggung dia ini atau bapaknya atau kepala keluarga. Dia mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya dari ahli keluarganya. Kalau seorang suami yang mengeluarkan zakat untuk istrinya, kalau seorang bapak yang mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya. Ini yang wajib berzakat. Adapun anaknya umpamanya, kalau dia punya kemampuan, seperti sekarang ini kadang anak-anak belum balik itu kadang sudah punya penghasilan, kadang ya. Entah dia begitu punya pekerjaan yang menghasilkan, terus dia mau mengeluarkan zakat untuk dirinya, boleh, tentu saja boleh. Bahkan dia mengeluarkan zakat untuk orang tuanya juga boleh, tidak apa-apa. Walaupun dia tidak wajib, walaupun dia tidak wajib, tetapi kalau dia mau mengeluarkan, maka sudah cukup dari anaknya itu sehingga orang tuanya tidak perlu menzakati dia ataupun diri mereka karena anaknya yang mengeluarkan. Jadi zakat itu cukup salah satu dari ahli keluarganya yang mengeluarkan untuk dia dan orang-orang di dalam tanggungannya, itu sudah cukup. Atau orang-orang dalam tanggungannya mau menzakati untuk keluarganya juga boleh, tidak apa-apa. Bukan berarti ini harus bapaknya, itu tidak. Yang wajib itu bapaknya. Tapi kalau umpamanya istrinya mau mengeluarkan zakat untuk dirinya, terus untuk anak-anaknya, itu juga boleh zakat fitrah. Itu tidak apa-apa. Nah, seandainya nanti di dalam keluarga itu tidak ada yang mengeluarkan zakat, lah yang wajib mengeluarkan itu adalah kepala keluarganya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarganya. Dia mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya dari orang-orang Islam. Kemudian zakat fitrah itu
mulai dari awal Ramadan itu sudah boleh dikeluarkan. Mau dikeluarkan sekarang atau sehari lagi, 2 hari lagi selama bulan Ramadan boleh. Dan itu sudah menggugurkan kewajiban dia yang kaitannya dengan zakat fitrah. Kemudian kalau dia keluarkan itu minimalnya sebelum hari raya, sebelum naiknya khotib ke atas mimbar, zakatnya sudah harus dikeluarkan. Nanti kalau khotib ini sudah berkhutbah di atas mimbar ataupun sholat hari raya itu sudah dilaksanakan, kok dia ini belum mengeluarkan zakat fitrah, nanti selepas itu baru mengeluarkan, itu tidak dihitung sebagai zakat fitrah, tapi dihitung sebagai sedekah biasa. Ini zakat fitrah itu ada waktunya. Dan apakah bisa diqodho zakat fitrah? Umpamanya kelewat waktunya, tidak ada qodho zakat fitrah itu. Kalau sudah lewat waktunya sudah. Zakat fitrah ini seperti sholat gerhana. Kalau gerhana yang sudah hilang, ya sudah habis waktunya sholat gerhana, dan tidak ada qodho sholat gerhana, yang tidak ada. Begitu pula zakat fitrah, kalau waktunya ini ketika waktunya tidak dikeluarkan dan sudah lewat, berarti ya sudah habis, tidak ada qodho selepas itu untuk zakat fitrah. Kalau dia pokoknya niat saya mau mengqodho karena dulu sayanya masih nakal lah umpamanya, tidak begitu memperhatikan, sekarang baru ada semangat untuk memperhatikan, tidak apa-apa, tetapi itu jadi sedekah yang mudah-mudahan bisa menutup atau menambal kekurangan dia karena dulu tidak berzakat, itu tidak berzakat fitrah. Kalau terlewat waktunya, makanya mulai dari awal-awal Ramadan, awal-awal puasa, kita sudah boleh untuk berzakat, sehingga nanti tidak khawatir lagi terlewat waktunya. Setelah itu dikeluarkan, itu maksudnya sudah diterima oleh mustahik zakat atau pokoknya diberikan kepada panitia, umpamanya kalau ada panitia. Kalau kita serahkan kepada panitia, yang penting sudah kita serahkan, dan panitia memang masih punya waktu yang cukup untuk mentasarufkan zakat itu, atau dia memang sanggup untuk mentasarufkan zakat itu, maka sudah cukup bagi yang muzaki yang mengeluarkan zakat itu dengan sebagai mengeluarkan zakat fitrah, dihitung orang yang mengeluarkan zakat fitrah ketika dia sudah menyerahkan itu kepada panitia. Maka panitia itu biasanya ada batas waktu sampai jam sekian, sehingga punya waktu yang cukup untuk membagi. Karena kalau dibaginya ini setelah hari raya, ini panitianya yang menanggung kekurangannya itu. Maksudnya panitianya ini yang dihitung teledor dalam pembagian zakat, karena zakat itu adalah tujuannya ini untuk menjadikan mustahik zakat, terutama fuqara dan masakin ini ikut bergembira dengan hari raya itu. Lah kok sudah lewat hari raya belum diberi, atau paginya hari raya belum diberi, maka manfaatnya ini menjadi berkurang pada waktu itu. Nah, tujuannya ini supaya orang yang tidak mampu pun mereka bisa berhari raya bergembira karena ada makanan yang cukup untuk dimakan pada hari itu. Nah, ini kalau belum diserahkan, akhirnya mereka itu ya keadaannya sama saja seperti sebelum hari raya, sehingga harus sudah diserahkan
sebelum pelaksanaan sholat Id itu. Kalau umpamanya pagi itu malamnya sudah ditutup, panitia sudah tidak menerima, sedangkan orangnya ini belum mengeluarkan zakat, maka ya selepas subuh seperti ini diberikan zakatnya itu kepada orang-orang yang menerima zakat. Nah sekarang ini di beberapa tempat, bukan di beberapa tempat, bahkan mungkin hampir rata, bahwa pemberian zakat fitrah itu kepada di beberapa kampung nih diratakan, ya. Bahwa ini jamaah masjid terus dikasih semua begitu, kecuali mungkin yang memang tidak menerima atau di situ yang memang terlihat mapan lah, naik segitu itu gopo begitu umpamanya, ya. Sehingga dia menyampaikan kepada panitia, saya tidak usah dilewati aja, nggak usah dikasih. Nah, ini kalau diratakan itu bagaimana? Boleh apa tidak zakat fitrah itu diratakan, padahal di situ ada orang-orang yang mungkin dalam hitungannya dia mampu atau orang kaya, sedangkan zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu, orang yang kaya. Nah ini para ulama yang sekarang ini yang berlaku di masyarakat itu biasanya mereka ini membuat khilah. Khilah itu maksudnya cara supaya pembagian zakat itu kalau ada kekeliruan tidak sampai fatal atau menerjang syariat. Dibuat umpamanya beberapa mustahik zakat yang betul-betul berhak itu diundang ke masjid, kemudian nanti disampaikan ini adalah bagiannya panjenengan di zakat fitrah ini. Panitia itu menyampaikan begitu, kami serahkan zakat fitrah kepada bapak ibu ini yang berhak mendapatkan. Kemudian bapak ibunya menerima, matur nuwun. Kemudian mereka mengatakan ini kami serahkan ke panitia untuk dibagikan kepada orang-orang yang menurut panitia ini untuk dibagikan. Pokoknya diserahkan ke panitia, ini sekarang zakat itu menjadi miliknya panitia itu. Nah itu kalau seperti itu dibuat hilah begitu, insya Allah kalau ada kekeliruan dalam pembagian ini tidak sampai menerjang syariat, karena kalau tidak diratakan di beberapa tempat di kampung-kampung itu orang ini kadang merasa tidak dianggap begitu. Wah kayak itu sana saja diberi, sini padahal juga perlu. Nah ini yang seperti itu kalau memang dia ini memang perlu dan dia merasa bahwa dia ini memang juga berhak untuk menerima zakat. Lah ini supaya tidak terjadi seperti itu bisa ditasarufkan merata begitu, dibuat seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ya zakat itu diperuntukkan betul-betul kepada orang yang betul berhak menerima, yang memang terlihat betul dia ini berhak untuk menerima zakat. Lah bagaimana kalau zakat fitrah ini diberikan kepada umpamanya imam masjid atau kepada kiai, ustadz, diberikan kepada madrasah dari zakat fitrah. Padahal ini mereka itu terlihat mampu. Orang kaya umpamanya punya penghasilan yang cukup, tetapi mau diberi dari zakat fitrah itu bagaimana? Kalau diberinya itu karena sebagai imam atau sebagai
untuk madrasah, untuknya tempat pendidikan diberikan kepada pengurus madrasah itu umpamanya. Ini pertama, pendapat yang muktamad itu tidak boleh. Pendapatnya yang kuat, karena zakat itu peruntukannya kalau dalam Al-Quran wa fisabilillah maknanya itu adalah orang yang angkat senjata dalam membela agama. Sehingga walaupun dia ini mampu, orangnya kaya, tapi memang dia ini adalah orang yang mengangkat senjata, atau dia ini sebagai askar di dalam agama, itu yang dimaksud di situ sebagai wa fisabilillah. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin dan sebagian ashabus syafi'i mengatakan boleh memberikan zakat itu kepada orang-orang yang memang kaitannya itu dengan fisabilillah itu. Seperti imam masjid. Imam masjid itu nggak pernah, kalau masjidnya Masjid Istiqlal gitu ya jelas ada gajinya ya. Tapi masjid di kampung-kampung nggak pernah dikasih pak imamnya. Nah ini umpamanya mau diberi dari zakat atas nama fisabilillah, itu sebagian ulama itu membolehkan. Karena beliau-beliau itulah yang berusaha untuk menerapkan atau melaksanakan bagaimana supaya suasana agama itu ada di tempat itu dan atau membantu kita semua di dalam pengamalan agama, di dalam melaksanakan sholat, mengimami atau mengatur dan sebagainya, sehingga sebagian ulama itu memasukkan wa fisabilillah di dalam ayat Al-Quran itu diantaranya adalah semua perkara yang kaitannya untuk agama, untuk membantu hidupnya agama, seperti para mubaligh, para kiai, kemudian madrasah-madrasah yang memang mereka ini atau tempat itu perlu untuk diberi bantuan itu. Tetapi kalau mengandalkan yang lain-lain itu kadang ada tapi tidak pasti. Nah, ketika puasa itu umpamanya mau diberi dari situ, sebagian ulama itu membolehkan. Dan ini sudah menjadi di beberapa kementerian fatwanya para ulama, dan dipakai di beberapa daerah itu biasa. Kadang zakat itu sebagian ini diperuntukkan untuk masjid juga, sehingga zakatnya itu bisa dipakai untuk perbaikan atau untuk rehab dan sebagainya, karena itu dihitung menurut sebagian ulama dihitung wa fisabilillah tadi. Ada yang menghitung seperti itu. Walaupun ini tidak diunggulkan, tetapi dipakai pada keadaan seperti sekarang ini. Jadi tidak apa-apa menurut pendapat itu, selagi kebutuhannya untuk fuqara dan masakin di lingkungan itu sudah tercukupi. Kalau orang-orang di sekitar itu sudah cukup atau umpamanya lebih zakat itu, sehingga untuk pentasarufannya ini dianggap perlu kepada yang lain-lain, maka boleh diberikan kepada yang lain itu. Maksudnya seperti madrasah dan sebagainya yang dihitung sebagai fisabilillah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, niki zakat fitrah yang perlu sekali kita perhatikan, dan
Zakat ini penting untuk kita laksanakan sebagai kewajiban kita, kemudian untuk membantu kita dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, terutama puasa yang kita kerjakan, sehingga betul-betul puasa kita ini bernilai atau mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah puasa yang kita kerjakan itu kesempurnaannya itu digantungkan dengan zakat yang kita keluarkan. Ketika kita berzakat, maka kita telah menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan. Kemudian dengan zakat itu membantu kepada orang lain di sekitar kita yang memerlukan. Sehingga penting sekali ini zakat untuk diperhatikan. Dalam hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri, beliau mewajibkan zakat fitrah min Ramadhana, dari bulan Ramadan, alan nasi, kepada manusia, so'an satu so' min tamrin, dari gandum, au so'an min syairin, atau satu so' dari so'an min tamrin, satu so' dari kurma, au so'an min syairin, atau satu so' dari gandum, ala kulli hurrin wa au abdin, kepada setiap orang yang merdeka ataupun budak, zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, minal muslimina, dari orang-orang Islam. Wa amara, dan beliau memerintahkan dalam riwayat Imam Bukhari, biha, dengan zakat fitrah itu, antu ada, untuk diberikan, qabla khurujin nasi, sebelum keluarnya orang-orang, ila sholat, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri, zakat itu sudah harus dikeluarkan. Di beberapa tempat kadang waktu mau orang pelaksanaan sholat itu, beberapa panitia itu mereka kadang menerima di situ zakat, menerima di zakat. Kemudian biasanya sudah ada mustahiknya di tempat itu yang mungkin masih memerlukan, terutama seperti Ibnu Sabil, orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, di mana dia tidak bisa kembali ke negerinya. Nah ini biar mereka ini bisa merasakan kegembiraannya hari raya, itu dia boleh datang ke panitia, saya Ibnu Sabil dalam perjalanan, saya dari sana, dari luar Jawa, nggak ada bekal. Kalau ada zakat saya kepingin diberi dari zakat, maka panitia ini harus memberi ini kalau ada. Nah biasanya diberikan ke situ, sehingga semua atau orang-orang yang ada di tempat itu ikut bergembira dengan hari raya itu, karena ada kecukupan untuk keperluan dia pada hari itu untuk bisa bergembira dengan adanya hari raya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa keterangan mengenai zakat fitrah dan ukurannya. Ya seperti yang sudah kita tahu, ini ukuran satu sok. Satu sok ini kalau dalam ukuran orang Arab itu, ini diambil, diraup dengan tangan dua begitu, diambil, namanya satu sok. Kalau ukuran satu sok yang umum itu adalah 2,5 kilo. Mau disempurnakan jadi 3 kilo ya tidak apa-apa, lebih ya nggak apa-apa. Minimalnya 2,5 kilo. Tapi bagaimana kalau umpamanya tidak cukup sampai 2,5 kilo? Dia ada, tapi untuk makanan dia dan keluarganya pada hari itu.
paling lebihnya ini cuma 1 kilo umpamanya, atau kurang dari 1 kilo, maka dia berzakat dengan 1 kilo atau yang kurang dari 1 kilo itu. Ini yang lebih dari keperluan dia untuk makannya dia dan keluarganya pada hari itu, maka yang lebih itulah untuk zakatnya. Tapi ukurannya yang kalau mampu itu ukurannya minimalnya itu adalah 2,5 kilo atau 1 sok tadi. Nah, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan bahwa paling baik zakat itu adalah kalau ada panitianya, dilewatkan panitia sehingga pentasarupan itu bisa lebih mengena tadi. Kalau mau diberi sendiri ya juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma kalau ada panitia, maka kita serahkan sehingga pentasarupan itu bisa lebih tepat, kemudian bisa merata, jangkauannya bisa lebih besar. Nah, kalau mau dipindah zakat itu, umpamanya di sini umpamanya orang-orangnya sudah mampu dan saya nggak usah, sehingga banyak, mau dipindah ke kampung yang lain, boleh apa tidak? Boleh saja. Kalau memang di tempat itu keadaannya itu sudah orang-orang sudah cukup, kemudian sudah zakatnya dipindah atau diberikan kepada tempat yang lain. Tapi yang utama itu adalah orang-orang di sekitarnya. Itu yang diutamakan lebih dulu. Kalaupun ada kelebihan, maka boleh naklus zakah itu. Kemudian pentasarupannya itu juga itu bisa disampaikan di tempat yang mau dibagi, umpamanya di kampung sebelah, di sana ada panitianya juga, bisa disampaikan ke panitia sana sehingga pembagian itu bisa disesuaikan, tidak bertumpuk kepada 1-2 orang. Dan ini zakat merupakan kewajiban kita, mari kita melaksanakan. Kemudian kita pelaksanaannya itu juga ketika kita mengeluarkan zakat, apakah harus mengeluarkan zakat itu harus dalam keadaan wudu atau suci atau bagaimana? Tidak. Tapi yang paling baik itu ya kita wudu, karena nanti ketika zakat itu ada niat dan kemudian kita berdoa ketika kita mengeluarkan zakat. Di rumah ini diatur, ini saya niat mengeluarkan zakat ini untuk diri saya. Nawaitu an akhrujaz zakah li nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat ini untuk diri saya, wajib karena Allah. Ini untuk istrinya, nawaitu an akhrujaz zakah li zaujati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, wajib karena Allah. Ini untuk anaknya, nawaitu an akhrujaz zakatal fitrah, zakatal fitri li ibni, umpamanya anak laki-lakinya, atau langsung ini semuanya 10 kilo ini untuk 4 anaknya umpamanya. Langsung untuk li auladi, li arba'i auladi, untuk 4 anak saya karena Allah Ta'ala. Kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami zakat ini, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, orang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berdoa supaya zakatnya diterima oleh Allah. Kemudian diserahkan kepada panitia. Panitia pun nanti bisa menanya sudah niat atau belum. Kalau belum bisa dibimbing. Kalau sudah ya diterima, kemudian disampaikan semoga zakatnya ini diterima oleh Allah. Ini diantara hal-hal yang kaitannya dengan zakat. Dan yang paling penting bagaimana
setelah kita melakukan kebaikan itu seperti ibadah sholat, setelah mengeluarkan zakat, itu adalah berdoa kepada Allah agar diterimanya zakat itu, agar diterimanya ibadah yang kita kerjakan. Saya kira demikian yang bisa kita muzakarahkan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kepahaman apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Dan insya Allah mungkin ini Ahad terakhir, karena Ahad berikutnya itu mungkin sudah Lebaran ya. Kalau puasanya genap 30, puasa genap 30, nanti hari rayanya hari Senin. Tapi kalau puasanya ini ganjil 29, hari Ahad ini depan insya Allah kita sudah berhari raya. Dan dari kami selama beberapa hari mengisi setiap Ahad pagi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma barik lana fi Ramadan wa waffiqna li ihya'i lailatul qadar. Allahumma ij'al Ramadana hadza barakatan lana wa li ahli baitina wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.